كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat semuanya untuk kemaslahatan manusia di antaranya. Allah menciptakan para malaikat bertasbih senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pernah lelah-lelahnya mereka bertasbih. Allah berfirman, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Mereka bertasbih mensucikan Allah sepanjang malam dan sepanjang siang, dan tak pernah ada lelah-lelahnya. Mereka malaikat yang mulia, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan hanya untuk ibadah kepadanya. Mereka senantiasa ruku dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak pernah memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di antara malaikat itu, ya akhal Islam, malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul arasy-Nya. Arasy Allah, di mana Allah beristiwa di atas arasy, adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Yang disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, tidaklah 7 langit dan 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti dirham dibandingkan dengan perisai. Dalam satu riwayat yang lain, dibandingkan dengan tanah lapang. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy-Nya kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bagaimana besarnya arasy Allah, tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. 7 langit, 7 bumi yang kita lihat saja sangat luas sekali. Bagaimana di langit sana ratusan ribu bahkan miliaran galaksi yang ada, Allah ciptakan itu. Dan ternyata dibandingkan dengan kursi Allah sangat kecil sekali. Dan kursi Allah yang sangat besar, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Ternyata dibandingkan dengan arasy Allah sangat kecil sekali. Dan arasy Allah dipikul oleh para malaikat. Malaikat-malaikat yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW bersabda, "Udhina li an uhadditsakum an malakin min hamalatil arash." Aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan kepada kalian bagaimana besarnya malaikat pemikul arash. Ma baina syahmati udhunaihi ila atiqihi masirat 700 am. Yaitu jarak antara daging telinganya dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Bagaimana besarnya malaikat pemikul arasy. Dan ternyata malaikat-malaikat pemikul arasy, di antara tugasnya bukan sebatas memikul arasy, akan tetapi mendoakan orang-orang yang senantiasa mengikuti Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlah yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Malaikat-malaikat pemikul arasy dan malaikat yang berada di sekitar arasy, malaikat-malaikat yang sangat mulia tentunya, mereka senantiasa bertasbih memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Seraya mereka berkata, wahai Rabb kami, sungguh
ilmu dan rahmat-Mu meluasi segala sesuatu. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan senantiasa mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari azab api neraka. Subhanallah, inilah doa yang senantiasa dilantunkan oleh malaikat pemikul arash, malaikat-malaikat yang sangat mulia dan malaikat yang ada di sekitar arash, senantiasa memohonkan ampunan untuk orang yang beriman. Mereka senantiasa berkata, Ya Allah, ampunilah orang-orang yang bertaubat di antara mereka dan senantiasa mengikuti jalan Engkau, ya Allah. Peliharalah mereka dari azab api neraka. Subhanallah, ternyata orang yang beriman, yang selalu bertaubat kepada Allah, yang berusaha mengikuti jalan Allah, didoakan oleh para malaikat pemikul arash dan malaikat yang berada di sekitar arash. Bukankah ini menunjukkan keistimewaan yang besar bagi mereka yang beriman kepada Allah, yang bertaubat kepada Allah, yang senantiasa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat al-Islam, karena sesungguhnya ya akhal Islam, para malaikat itu adalah wali-walinya kaum mukminin. Orang-orang yang beriman saat ia meninggal dunia didatangi oleh para malaikat yang wajahnya putih bersih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu menceritakan dalam surat Fussilat bagaimana seorang mukmin saat kematiannya. Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikatu, turunlah kepada mereka para malaikat. Lalu mereka para malaikat itu berkata kepada mukmin yang hendak meninggal dunia ini, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan untuk kamu. Lihatlah saudaraku, seorang mukmin sewaktu hidupnya didoakan oleh para malaikat, terutama malaikat pemikul arash. Ketika ia hendak meninggal dunia, menuju kematiannya, diberikan kabar gembira oleh para malaikat yang wajahnya bagaikan matahari. Subhanallah, betapa agungnya dan betapa mulianya seorang mukmin di hadapan Allah Jalla wa Ala. Maka tidakkah kita berusaha ya akhwal Islam untuk senantiasa mengikuti jalan Allah dengan cara mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kitabullah yang ada di hadapan kita. Ini dia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termaktub dalam kitab-kitab ulama. Itulah jalan Allah yang Allah pancangkan. Maka kita berusaha untuk mempelajarinya, karena mengikuti jalan Allah tidak mungkin kita bisa lakukan kecuali dengan cara mempelajari kitabullah azza wa jal dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita ingin mendapatkan doa para malaikat itu agar Allah senantiasa ampuni dosa-dosa kita dan agar Allah pelihara kita dari azab api neraka? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umat al-Islam, orang yang senantiasa beriman kepada Allah dan mengikuti jalan Allah dan Rasulnya, Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia, dan Allah berikan balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Allah mengatakan bahwa orang yang beriman dan beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan ia di dunia dengan kehidupan yang thayyibah. Karena orang beriman hatinya senantiasa bertautan dengan Allah, sehingga ketika ia diberikan kesenangan ia bersyukur, ketika ia diberikan kesusahan ia bersabar, sehingga pada waktu itu hidupnya senantiasa tenang dan tentram, karena ia senantiasa berserah diri kepada Allah.
Itulah kehidupan yang thayyibah. Lalu Allah menyebutkan wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak di akhirat kami akan balas dengan yang lebih baik dari amalan mereka. Subhanallah. Inilah orang-orang yang beriman dan senantiasa mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah jalan kita, saudaraku. Kita semua hidup di dunia sementara. Semua kita tidak akan mungkin hidup selama-lamanya di dunia. Siapa di antara kita yang akan hidup 1000 tahun? Siapa di antara kita yang akan hidup 500 tahun? Mungkin entah kita besok atau lusa kita akan meninggal dan kembali kepada Allah. Kita tidak tahu. Kewajiban kita adalah senantiasa mempersiapkan diri kita dengan iman dan amal. Senantiasa banyak bertakarub kepada Allah, terutama di zaman fitnah seperti ini, saudaraku sekalian. Banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah. Senantiasa kita beramal saleh, berzikir dan yang lainnya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ishfi mardal muslimin waghfir li mautahum ya rabbal alamin. Allahumma irfa' 'anna hadzal waba' ya rabbal alamin. Allahumma tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansurna 'alal qawmil zalimin wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.